Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama firman-Mu. Tuhan, mampukan kami agar kami bisa mengerti dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Markus pasal 11 ayat yang ke-25, dan bagian yang kedua dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Kita baca bagian yang pertama dari Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan bagian yang kedua dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Amin atas pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bersama di bawah satu tema, yaitu hati yang benar dalam berdoa. Hati yang benar dalam berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang doa, itu merupakan suatu kata yang sering kita dengar, kita ucapkan, bahkan kita sudah sering melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, doa merupakan suatu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya. Mengapa? Karena doa merupakan nafas hidup sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita secara pribadi? Apakah kita sudah menjadikan doa sebagai bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah persekutuan antara pribadi dengan pribadi, antara manusia dengan Allah. Melalui doa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tentunya, ketika kita sedang berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan mengetahui suasana hati kita. Apakah kita memiliki suasana hati yang senang atau sedih, atau bahkan kita sedang dalam suasana hati yang marah terhadap orang lain. Dengan berdoa juga kita bisa mengerti apa kehendak atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan dan apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang sudah percaya, kita harus mengerti tentang hati yang benar dalam berdoa, agar kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang Kristen atau mengapa orang percaya harus mengerti tentang hati yang benar dalam berdoa? Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita akan belajar bagaimana
sikap hati yang benar dalam berdoa. Bagaimana sikap hati kita yang benar ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa? Yang pertama, sikap hati mengampuni. Sikap hati mengampuni. Dalam pembacaan kita yang pertama, dalam Markus pasal 11 ayat 25 dikatakan bahwa, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang mengampuni, itu merupakan suatu hal yang juga kita sering dengar, kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Mengampuni merupakan suatu hal yang sering kita dengar, kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Ayat firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, sebelumnya itu kita memiliki hati yang mengampuni. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Kata sesuatu di sini berarti adanya perasaan tidak senang, marah, dendam karena seseorang berbuat salah kepada kita. Selanjutnya juga dikatakan bahwa supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berarti sama dengan kita, apabila kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya, kadangkala kita mengabaikan hal-hal seperti ini. Kita membiarkan hal-hal yang seperti ini. Walaupun dalam hati kita ada perasaan tidak senang, marah, dendam terhadap orang lain. Kadangkala kita tidak peduli dengan perasaan ini, sehingga kita tetap berharap bahwa Tuhan akan mengampuni dan menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari bahwa ketika kita sengaja hidup dalam dosa, itu akan menghalangi setiap jawaban doa kita kepada Tuhan. Banyak macam dosa yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan, yang membuat kita tidak layak datang kepada Tuhan. Salah satunya adalah kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak bisa mengampuni orang lain. Apakah orang tersebut memfitnah kita? Apakah orang tersebut mengata-ngatai kita sehingga membuat kita merasa sakit hati, dan akhirnya timbullah perasaan dendam di dalam hati kita. Ketika sudah ada perasaan dendam di dalam hati kita, itu sangat sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, sebelumnya itu mari kita memiliki sikap hati yang mengampuni. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang mengampuni juga berkaitan dengan motivasi doa kita kepada Tuhan. Artinya bahwa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa menyimpan perasaan dendam di dalam hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang mengampuni, maka
kita boleh berharap bahwa Tuhan akan mengampuni kita, bahkan kita juga boleh berharap bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita kepada Tuhan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan, tepat pada waktunya. Setelah kita melihat dan belajar salah satu sikap hati yang benar dalam berdoa, mari kita melihat sikap yang kedua, yaitu sikap rendah hati. Itu dalam pembacaan kita yang kedua, di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenada ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sikap rendah hati adalah sikap di mana kita menyadari ketidakmampuan kita, yang membuat kita tidak angkuh, yang membuat kita tidak sombong, ataupun membuat kita tidak meremehkan orang lain. Sikap rendah hati adalah suatu hal yang sangat jarang kita temukan pada diri seseorang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana sikap hati kita yang benar saat kita berdoa. Selain memiliki sikap hati mengampuni, juga memiliki sikap rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, berdoa dengan sikap rendah hati itu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sikap rendah hati adalah salah satu sikap yang benar dalam berdoa. Sikap rendah hati merupakan suatu sikap yang benar ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki di dalam kehidupan ini, itu semuanya semata-mata karena Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah memiliki segalanya, apa yang kita inginkan atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini berhasil, itu akhirnya membuat kita menjadi orang yang sombong dan akhirnya kita meremehkan orang lain. Dan kita pun juga melupakan Tuhan. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berdoa bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama, yaitu di Bait Allah, kita melihat bahwa orang Farisi berdoa dengan kesombongannya. Ia berdoa dengan sangat sombong bahwa semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan itu semata-mata karena kekuatannya. Ia tidak menyadari bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Berarti dia berdoa dengan kesombongannya. Berbeda dengan pemungut cukai, ia berdoa dengan segala kerendahan hati. Ia berdoa dengan penuh pertobatan kepada Tuhan. Dia mengakui segala hal yang membuatnya tidak layak datang kepada Tuhan, sehingga itu membuat doanya dijawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sikap rendah hati dalam berdoa, mari kita senantiasa menyatakannya di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap rendah hati ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa
ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh pertobatan dan mengakui segala yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dalam doa kita kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang Farisi yang berdoa kepada Tuhan dengan kesombongannya, tetapi marilah kita sama seperti pemungut cukai, berdoa dengan penuh kerendahan hati, datang kepada Tuhan dengan penuh pertobatan, mengakui segala ketidaklayakan kita kepada Tuhan, mengakui semua yang kita lakukan ini semata-mata karena Tuhan, semua bisa kita kerjakan itu semua karena Tuhan. Mari kita sama seperti pemungut cukai yang berdoa kepada Tuhan, yang selalu menanamkan kerendahan hati di dalam setiap doanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita pada hari ini, kita diingatkan tentang hati yang benar dalam berdoa. Hati yang benar dalam berdoa. Karena melalui doa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kesempatan ini, kita sudah belajar bagaimana sikap hati yang benar dalam berdoa. Yang pertama, yaitu sikap hati mengampuni, di mana mengajarkan kepada kita sebelum berdoa, terlebih dahulu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga Bapa di surga juga akan mengampuni kita, dan bahkan kita boleh berharap bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan yang kedua ialah sikap rendah hati, artinya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mengakui segala keadaan kita, bahwa itu semua karena Tuhan. Amin atas firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.